Nah, anandaku semuanya, seperti yang sudah tadi disampaikan oleh Bapak Kepala Sekolah, menurut saya intronya bagus banget ya. Tadi beliau menjelaskan bahwa ada beberapa karakter setidaknya yang harus kita miliki sebagai seorang siswa. Tadi ada nasionalis, agamis, kemandirian, dan sebagainya gitu. Sebenarnya, kalau kita memahami kata kunci, di sini adalah karakter di era digital. Kita harus tahu dulu nih, karakter itu apa gitu. Jadi saya pengen tanya dulu pada beberapa, silakan yang konfirmasi kepada kalian semua. Adakah yang di sini yang tahu apa itu karakter? Monggo, silakan yang bisa menjawab langsung saja. Karakter itu apa sih? Kita sering mendengar nih, ih dia tuh orangnya berkarakter banget. Ih karakternya tuh asik banget ya, orangnya ceria banget. Kalau bicara tuh enak banget didengerin. Dia suka senyum gitu dan sebagainya. Oke, karakter itu apa? Saya Pak mau lihat Oke, silahkan. seperti sifat. Karakter itu sifat. Oke, yang lainnya. Selain sifat, apa lagi? Watak Pak. Watak bagus. Apa lagi? Sifat, watak. Oke ya. Karakter nih guys ya. Nih, oke, thank you ya sudah menampilkan. Silakan turun. Kita sudah lewat itu. Nah, stop. Nah, di sini karakter tadi ada yang bilang itu sifat, ada itu watak. Apapun itu pendapat kalian, yang penting itu berkaitan dengan kepribadian kita, ciri khas kita selaku manusia, itu karakter. Terus era digital. Oke, coba siapa yang tahu era digital itu apa sih? Era digital? Nggak ada yang tahu? Wow, sama sekali nggak ada yang tahu nih kayaknya. Mungkin pada tahu, tapi malu nih untuk menjawab. Jadi guys, kok guys sih jadinya bawaannya. Jadi anandaku semuanya, digital, era digital. Kita ini hidup sekarang zaman era digital. Kalau misalnya kayak Bapak, Pak Jamal, atau siapapun yang ada sudah kelahiran tahun 90-an, kalau dibilang era digital itu masih belum masuk. Karena kita apa-apa mau ke sekolah masih naik taksi ya masih segala macam. Kadang ada kalau orang tua kita cerita, pasti kalian pernah dengar kan orang tua cerita kayak bapak dulu itu kalau sekolah melewati gunung, lewati sungai, berangkatnya harus berjalan 2 kilometer dan sebagainya. Tetapi di era digital, kita nih misalnya kalian pun lah, kalian mau makan tinggal ketik lewat HP. Mau pesen apa-apa, ketik lewat HP. Semuanya serba lewat HP. Jadi praktis banget karena dia berbentuknya digital. Kalau dulu mau ngelihat foto aja itu harus buka buku kita masing-masing kayak album foto. Kalian mungkin tahu ya, era digital yang masih awal-awal itu yang kayak film harus disenter dulu baru dia kelihatan. Zaman-zaman jadul, saya nggak tahu namanya apa itu. Tapi kalau zaman sekarang kan enak ya. Kita tinggal dikit-dikit narsis, cekrek, foto, dah dapet dong fotonya. Tinggal beb, kirim dong foto gitu. Misalnya sering banget kan. Kalau nggak bapak ibu gurunya menjelaskan kayak gini, tinggal screenshot, jadi dah materi. Seperti itu kan. Inilah yang dinamakan era digital yang mempermudahkan kita lebih praktis, mempermudahkan hidup kita untuk berjalan lebih praktis seperti itu. Nah, anandaku semuanya, di era digital ini tentu ada satu karakter, setidaknya tadi kan Bapak Kepala Sekolah udah menyampaikan beberapa karakter nih. Sekarang dari yang Bapak Kepala Sekolah tadi sampaikan, kira-kira nih menurut kalian, apa karakter salah satu yang paling penting banget bagi kita? Tadi udah disampaikan Bapak Kepala Sekolah, setidaknya ada satu tadi. Apa itu? Adakah yang menyimak? Krik-krik. Apa? Religius. Religius. Dari Pak Jamal tuh. Pak Jamal malah jawabnya religius. Ayo, kalau kalian sendiri tadi apa guys? Karakter apa? Attitude. Attitude. Oke. Yang lainnya? Tadi satu tanda kunci penting sudah disebutkan berkali-kali sama Pak Kepala Sekolah tadi. Apa itu? Belajar. Belajar. Oke, jangan lupa belajar. Diingatnya belajar. Oke, good. Yang lainnya? Hampir satu kali lagi dah. Satu kali lagi yang nyerempet. Apa coba? Kemandirian. Yaps, betul banget guys. Kemandirian. Di situ ada clue-nya. Tadi Bapak Kepala Sekolah bilang,
setidaknya kita sebagai siswa itu ada, siapa nih? Oh, bukan saya ya. Ada siswa, ada karakter yang melekat di diri kita terkait dengan kemandirian, yaitu tentang, Kak, next Kak, mundur. Nah, yaitu tentang tanggung jawab. Sekarang saya nanya nih sama kalian, tanggung jawab itu apa sih? Kita sering banget mendengar kan, kayaknya tuh ideal banget. Misalnya nih, kita ngomong agak dewasa dikit lah. Saya mau menerima kamu sebagai suami saya, suami saya. Saya mau menerima kalian sebagai siswa di sini asalkan kalian bisa bertanggung jawab. Nah, sering banget tuh mendengar kayak gitu. Sekarang tanggung jawab itu apa sih? Ayo silakan salah satu orang yang bisa menjawab, tanggung jawab itu apa? Kesadaran seseorang atas kewajiban, Pak. Push, keren banget, Bos. Keren banget nih ya. Kesadaran seseorang atas kewajiban. Masuk akal dan sesuai dengan yang saya pikirkan juga. Keren banget itu. Lanjut, Kak. Apa itu tanggung jawab? Itu masuk akal banget ya. Jadi intinya tanggung jawab adalah sikap atau perilaku seseorang dalam melakukan kewajiban dan tugasnya dengan maksimal mungkin, guys. Dengan semaksimal mungkin. Jadi kewajiban kita ini selaku orang, saya selaku guru, kakak KKN-nya selaku mahasiswa KKN, Pak Kepala Sekolah selaku Pak Kepala Sekolah, Pak Jamal selaku pembina KKN, dan sebagainya. Itu pasti ada kewajibannya. Itu benar banget tadi. Siapa tadi namanya? Saya nggak tahu tadi ya. Keren banget jawabannya. Next, Kak. Sekarang yang kedua nih. Contoh dari tanggung jawab itu apa sih? Coba. Contoh dari tanggung jawab. Melaksanakan piket kelas. Melaksanakan piket kelas. Good banget. Yang lainnya selama pandemi. Coba. Selama pandemi. Mengerjakan tugas tepat waktu. Good banget. Tuh senangnya saya kalau semuanya tuh punya pemikiran yang kayak gitu, guys ya. Jadi kita nggak, dek tugasnya gitu. Wah, keren banget ini. Siapa tadi yang jawab tuh? Keren banget ya, melaksanakan tugas tepat waktu. Terus, apa lagi? Mengisi daftar hadir. Bagus sekali, mengisi daftar hadir. Keren. Kak, lanjut Kak. Contoh dari tanggung jawab itu macam-macam, guys. Nih, kalian bisa lihat ini apa? Teh kotak. Iya, guys. Ini teh kotak. Tanggung jawab dari teh kotak itu apa, guys? Ada nggak tanggung jawabnya dari teh kotak ini? Buang pada tempatnya. Masa teh kotaknya belum diminum langsung dibuang? Sayang atuh, Neng. Apa coba? Tanggung jawab dari teh kotak. Bagus. Setidaknya teh kotak ini tanggung jawabnya adalah memberikan kita kelegaan ketika kita minum. Setidaknya kayak gitu kan. Coba lagi nih. Ini apa? Pulpen. Oke. Tanggung jawabnya pulpen itu apa, guys? Untuk menulis. Dapat digunakan untuk menulis. Bagus. Digunakan untuk menulis. Ada lagi nih, guys. Gue dari rumah nih. Tadi tuh membawa. Ini apa, guys? Apel. Apel. Tanggung jawabnya apel apa, guys? Dimakan. Dimakan. Setidaknya memberikan vitamin kepada kita. Oke, terakhir. Ini apa, guys? Energen. Energen. Tanggung jawabnya energen itu apa, guys? Memberikan kita energi. Mentang-mentang namanya energen memberikan kita energi. Oke, masuk akal juga. Jadi, apapun itu pasti punya tanggung jawab. Termasuk kita. Kita ini sebagai kalian. Kalian sekarang sebagai apa? Kalau di sekolah sebagai apa? Pelajar. Bagus, sebagai pelajar. Contoh tanggung jawab sebagai pelajar itu apa? Belajar dengan rajin, Pak. Bagus banget. Mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Wih, itu paling keren banget, guys. Kalau orang yang siswa mengerjakan semua tugas dengan tepat waktu, semuanya, pasti Bapak Ibu gurunya tuh kayak, aduh, kayak lagi di surganya dunia, guys. Siswanya tuh rajin-rajin gitu ya. Tanpa kita ngingetin langsung, Pak, Bu, saya sudah mengerjakan tugas. Kalau dia ketinggalan langsung, Pak, saya belum mengerjakan tugas ini. Boleh saya minta kembali tugasnya? Aduh, guys, itu surga dunia banget kalau dapat siswa-siswa yang kayak gitu. Good. Apalagi nih, tugas tanggung jawab kita sebagai seorang siswa.
Belajar dengan tekun dan rajin. Bagus, belajar dengan tekun dan rajin. Keren. Lagi, sekali lagi. Tugas kita sebagai pelajar. Apa ya? Tadi udah dijelaskan Tidak semuanya. menunda tugas. Bagus. Tidak menunda tugas, mengerjakan tugas tepat waktu. Menghormati Bapak Ibu. Bagus banget, keren. Menghormati Bapak dan Ibu guru. Itu keren banget. Itu sudah masuk karakter dari tanggung jawab kita sebagai seorang pelajar. Next, Kak. Keren banget ya. Kayaknya perlu dikasih apel tadi ya, jawaban-jawabannya keren. Sekarang yang ketiga, yaitu bentuk dari tanggung jawab. Tanggung jawab itu ada bentuknya ternyata, guys. Nah, coba nih kalian kira-kira mengeluarkan pendapat kalian. Bentuk-bentuk tanggung jawab itu seperti apa? Tanggung jawab Rajin kepada belajar. siapa? Terhadap diri sendiri. Bagus banget. Tanggung jawab kepada diri sendiri. Apalagi? Disiplin untuk menepati janji yang telah dibuat. Itu kan tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Keren. Tanggung jawab ini nih ada Disiplin. berbagai macam. Tanggung jawabnya itu kepada siapa, kita kepada siapa, atau apa gitu bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa, orang tua. Bagus banget, guys. Ini ya, enaknya zaman digital tuh kayak gitu, guys. Jadi ketika kita memberikan webinar, ketika kita memberikan materi, ada dua layar, misalnya satu kita googling, satu kita sambil nyimak. Oh, enak sekali everybody. Itulah namanya era digital, mempermudah kita, guys. Jadi ketika kita menyimak materi yang disampaikan, manfaatkan digital ini dengan baik, tetapi dengan cara tanggung jawab. Nah, itu nanti topiknya kita. Terus, lanjut Kak, bentuk tanggung jawab. Nah, ini dia. Tadi sudah disampaikan oleh Raden ya. Keren sekali Raden ya. Bentuk tanggung jawab satu kepada Tuhan Yang Maha Esa. Coba nih, sekarang kita sebagai seorang manusia, tanggung jawab kepada Tuhan itu apa contohnya? Rajin beribadah. Tepat waktu. Yang Maha Esa. Waduh, macet-macet nih ya. Ada yang macet-macet. Oke, ulangi. Apa? Melaksanakan ibadah. Maha Esa. Wah, kalau kayak gini rebutan ya jawabannya ya. Jawabnya pada rebutan. Coba nih. Coba Sabrina. Beribadah tepat waktu. Beribadah tepat waktu. Bagus. Yang kedua contohnya Rizky Zain. Mengaji. Mengaji. Bagus. Mantu idaman. Anak idaman. Bagus. Good. Naila, Safina. Sholat, Pak. Sholat. Bagus banget. Ya udah sekarang kepada Tuhan Yang Maha Esa itu saya yakin semuanya udah keren banget lah tanggung jawabnya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sekarang yang kedua, tanggung jawab kepada keluarga. Oke, siapa lagi yang bisa? Tidak. Menghormati orang tua. Sudah pasti, keren banget. Tanggung jawab kita sebagai anak ke orang tua dan ke keluarga adalah menghormati orang tua. Good banget, itu karakternya dapat banget. Selanjutnya apa lagi? Membantu membersihkan rumah. Keren banget anak solehah, ya kan? Membantu membersihkan rumah. Waduh, jadi pengen nih punya anak gitu ya. Keren banget. Oke, terakhir coba sobat. Apa lagi? Jaga nama baik keluarga. Keren abis. Beneran. Menjaga nama baik keluarga adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada keluarga. Dan itu sangat berkarakter banget. Yang ketiga, kepada lingkungan. Bentuk tanggung jawabnya apa? Membuang sampah pada tempatnya. Menjaga lingkungan. Jaga kebersihan lingkungan. Menjaga fasilitas lingkungan. Bagus. Membuang sampah pada tempatnya, menjaga lingkungan, ikut kerja bakti, pas rapat RW ikut nyumbang apa? Minum, gorengan. Terus apa lagi? Pas lagi 17 Agustus ikut masang baliho. Pas lagi lomba 17 Agustus kita ikut. Itu keren banget. Saya yakin kalian pasti tahu lah yang kayak gitu-gitu. Nah, yang terakhir. Tanggung jawab kepada diri kita sendiri. Silahkan dipikirkan kira-kira apa nih contohnya. Menjaga kebersihan diri sendiri. Bener, guys. Diri sendiri. Salah satunya adalah kita menjaga kebersihan diri sendiri. Kita udah dikasih fisik, kita udah dikasih kayak jiwa raga kita ini, ya kita jaga.
tadi kan kemarin kita sudah membahas kayak di video Sobat BK itu ada namanya menjaga kesehatan fisik dan menjaga kesehatan mental. Kita jaga dua-duanya, kita hargai dua-duanya. Itu adalah salah satu bentuk tanggung jawab kita kepada diri kita sendiri. Selanjutnya, apalagi nih tanggung jawab kita terhadap diri sendiri? Menjaga kesehatan diri sendiri. Terus? Tidak menyakiti diri sendiri. Keren, keren. Tidak menyakiti diri kita sendiri, keren. Coba kalau kalian lihat di gambar itu ada 4. Coba simpulkan dari gambar itu. Kalau kalian pahami, kira-kira apa yang bisa kalian simpulkan dari gambar itu? Mendisiplinkan diri. Dari gambar ini guys, kalau kalian perhatikan baik-baik ya, bentuk tanggung jawab satu kepada Tuhan Yang Maha Esa, kepada keluarga, kepada lingkungan, dan yang keempat adalah kepada diri sendiri. Tetapi bentuk tanggung jawab paling terbesar kita, kalau kita pikirkan baik-baik adalah kepada diri sendiri untuk melaksanakan tanggung jawab kepada Tuhan, keluarga, lingkungan. Tapi fokus utamanya adalah ke diri kita sendiri. Sama tadi guys, kita sebagai siswa, untuk siswa yang berkarakter, harus bertanggung jawab dong. Tadi kan bagus-bagus jawabannya. Mengerjakan tugas, tidak telat mengumpulkan tugas, menghormati Bapak Ibu guru, menghormati orang tua, terutama di era digital. Digital ini saya yakin kalau hari ini ada teman kalian yang sedih, pasti dia adalah fans dari EVOS dan Alter Ego. Karena kemarin kalah ya. Kalah berturut-turut nih fans Alter Ego dan di Mobile Legend ya, itu orang-orang yang orang-orang tim yang kalah kemarin. Nah, kalau teman-teman yang tidak bisa memanfaatkan digital ini dengan baik, coba kalian perhatikan kayak status-status sekarang. Banyak orang yang dikit-dikit langsung diumbar ke media sosial. Guys, kalau kita sedikit-sedikit mengumbar di media sosial, dampaknya seperti apa sih kira-kira? Bahaya. Bahaya sekali, itu betul sekali ya. Dikit-dikit kita umbar, dikit-dikit kita umbar. Misalnya kita lagi, aduh gigiku sakit banget, butuh perhatian nih. Loh, gigi yang sakit butuh perhatian dong, ya kan? Tapi diumbar di media sosial. Ada lagi bahayanya kalau kita dikit-dikit mengumbar ke media sosial apa? Komentar negatif. Bagus banget. Sering sekali, tidak semua orang itu menyukai kita guys. Pasti ada aja gitu kan. Tetapi tadi ingat tadi itu, yang pesan saya sampaikan tadi, quote-nya apa? Tetaplah jadi orang baik. Gitu. Tetaplah jadi orang baik. Walaupun kita baik, pasti ada aja yang nggak seneng kan. Tapi tetap aja jadi orang baik. Ya harus tetap aja jadi orang baik. Gitu. Sekali lagi, apalagi nih dampaknya kalau kita terlalu mengekspos diri kita di media sosial? Kehilangan privasi. Bagus. Privasi itu penting nggak? Penting. Bagus banget. Jadi hati-hati ketika kita menggunakan media sosial, karena kalau kita tidak punya karakter tanggung jawab, media sosial tadi kayak privasi kita nggak ada, kita akan mendapatkan komentar negatif dari orang lain. Terus apa lagi tadi? Kalau kita terlalu mengekspos, kenapa? Berbahaya. Berbahaya, keren banget. Wah, secara teori kita paham, kita ya tahu banget lah bahwa media sosial itu seperti itu. Lanjut Kak. Ciri-ciri orang bertanggung jawab. Ini pembahasan kita yang keempat. Oke, ciri-ciri orang bertanggung jawab itu seperti apa? Menepati janji. Bagus. Jadi ketika kita berbicara besok saya datang tepat waktu, berarti harus datang tepat waktu. Ciri-ciri orang bertanggung jawab sebagai seorang siswa apa? Berani bertugas, berani bertanggung jawab waktu. Apa? Ulangi. Mengerjakan tugas tepat waktu. Melakukan apa yang sudah diucapkan. Bagus, melakukan apa yang sudah diucapkan, mengerjakan tugas tepat waktu. Ciri-ciri siswa yang bertanggung jawab. Apalagi? Menghormati guru. Menghormati guru. Apalagi? Tidak berbohong. Tidak berbohong. Diganti positif ya, tidak berbohong dengan selalu berkata jujur ya. Diganti yang positif, selalu berkata yang lebih jujur. Bagus. Apalagi?
Panik nggak? Panik nggak? Panik lah, Melaksanakan masa dan enggak? menyelesaikan tugas dengan sungguh-sungguh. Benar, menyelesaikan tugas dengan tunggu-tunggu. Kak, lanjut Kak. Pak. Oke. Maaf, Pak, nggak ada suaranya. Oke, tadi ya. Hilang, Pak. Maklum sayang ya, suaranya hilang-hilang kayak gitu-gitu ya. Nggak di ghosting tapi nggak sama suaranya, aman. Oke nih, ciri-ciri orang yang bertanggung jawab. Ini banyak banget nih, misalnya disiplin untuk menepati janji yang telah dibuatnya. Saya sering banget nih mendengarkan siswa kayak gini nih. Nih, semoga bukan di SMP kita gitu ya, semoga. Ada siswa yang ngomongnya kayak gini. Nah, kapan mau mengumpulkan tugas? Besok, Pak. Besok. Guys, tanda kutip besoknya itu kapan? Jam berapa mau dikumpulkan? Misalnya jam segini gitu. Besoknya jam segini? Nggak ada dong. Ada lagi nih, misalnya besok saya Pak mau konsul sama Bapak, mau konsul sama Bapak kayak gitu ya. Ternyata besoknya nggak datang atau lupa dan sebagainya. Dan menyampaikan alasannya itu lambat banget, nggak langsung sebelumnya udah disampaikan dulu alasannya. Ini banyak banget nih guys. Semoga bukan di sekolah kita ya. Kita menjadi orang-orang yang bertanggung jawab. Yang kedua, berusaha melakukan tugas dengan semaksimal mungkin. Tadi jawabannya bener banget. Emang kayak gitu guys. Kalau ciri-ciri orang yang bertanggung jawab, dia sudah berkata sesuai dengan tindakannya, tindakannya sesuai dengan perkataannya. Melaksanakan tugas semaksimal mungkin sudah pasti banget. Yang ketiga, ketika dia sudah memilih, oke, saya akan lebih rajin. Pak, saya janji, tolong kasih saya satu kesempatan lagi untuk membuktikan bahwa saya benar-benar pengen menjadi siswa yang lebih baik. Nah, dia sudah berkomitmen nih, dan dia siap mengambil resikonya. Entah nanti dia lebih bangun pagi, kan berkorban nih. Lebih bangun pagi, lebih berangkat pagi, dan sebagainya. Itu salah satu bentuk, kalau pagi-pagi ya udahlah, aku harus mengorbankan waktuku sedikit. Itu keren banget. Lanjut Kak. Yang terakhir, yang akan kita bahas yaitu ini emang gangguan kah? Nah, yang terakhir nih, Kak, di atas lagi Kak. Sebelum itu. Nah, itu dia. Manfaat menjadi orang yang bertanggung jawab. Oke, silakan menjawabmu. Dapat dihormati, dihargai. Saya dihormati dan dihargai dan dihargai. Aduh. Ini kayaknya aneh ya. Delay kah? Atau gimana? Delay ya. Oke. Manfaat orang yang bertanggung jawab apa guys? Seseorang akan dapat dipercaya, dihormati dan dihargai orang lain. Percaya orang lain. Dapat dipercaya. Teoritis sekali, mantap sekali. Ini pasti layar 2 nih ya, keren banget. Oke, terima kasih sudah membaca. Pokoknya terima kasih banget, thank you. 1, dipercaya oleh orang lain. Apalagi? Disenangi. Disenangi, bagus sekali. Apalagi? Dihargai. Menyelesaikan pekerjaan dengan mengakui kesalahan yang dilakukan mau mengubahnya dengan tindakan yang lebih baik. Oke. Apalagi? Banyak banget ya. Lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu. Orang yang bertanggung jawab itu ya pasti dia akan lebih hati-hati dalam melakukan sesuatu. Kak, lanjut Kak. Terakhir nih Kak. Delay ya. Nah ini dia guys, beberapa manfaat. Sebenarnya manfaatnya banyak banget. Kalau dari gambar, pasti ujung-ujungnya orang bertanggung jawab itu sukses. 1, kamu akan mudah mendapatkan kepercayaan orang lain. Bener banget. Nih, sebagai seorang guru, ketika kayak gini guys, menghadapi suatu siswa yang dia hari ini ngomongnya kayak gini. Pak, besok saya mau ketemu Bapak jam segini. Terus besoknya di jam yang tepat yang sudah bisa dipastikan persepsi guru terhadap dia adalah anak ini bertanggung jawab. Sering banget guys kita berpikir seperti itu. Mudahnya, simpelnya kayak gitu. Terus
orang lain akan mudah menaruh respect terhadap dirimu. Bener banget. Ketika dirimu berkata sesuai dengan tindakanmu, tindakanmu sesuai dengan perkataanmu, pasti orang respect banget. Pasti sudah itu. Terus tanggung jawab membuatmu menjadi seorang pemimpin, menyelesaikan pekerjaan dengan maksimal, dan tanggung jawab merupakan salah satu kunci kesuksesan. Semuanya pengen sukses? Bagus. Semuanya pengen sukses. Contoh kesuksesan itu seperti apa? Contoh sukses? Jadi guru. Jadi guru. Bagus. Nah, bagus ya. Cita-citamu semoga nggak berubah ya. Besok kasih SMA, ketemu teman, jadi pilot, pengen jadi pilot. Semoga konsisten ya. Ingat tanggung jawab itu konsisten. Apalagi untuk kesuksesan itu? Mencapai cita. Jadi dokter. Intinya cita-cita kita tercapai, keinginan kita terwujud. Suksesan seperti itu dalam tanda kutip yang dilihat oleh manusia. Tetapi tanda kutip yang lain, bentuk kesuksesan adalah satu, kenyamanan mental kita tuh tentram, nyaman, adem, ayem, bahagia, kita bebas berekspresi. Itu bentuk salah satu bentuk kesuksesan yang tidak tampak oleh orang lain. Jadi kalau dibilang sukses itu apa? Ada orang yang berpikir bahwa sukses itu punya gaji yang gede, punya jabatan. Tetapi di lain balik layar itu, bentuk kesuksesan adalah ketika kita bahagia, kita nyaman, kita tenang, kita mau kemana aja itu bisa, enjoy, hirup udara tuh tanpa beban, kesuksesan yang seperti itu. Oke guys, Kak, next Kak, slide terakhir. Itu dia materi yang pengen Bapak sampaikan. Ini termasuk materi kita minggu besok ya bagi kelas 7 A, B, C, D. Sekaligus tanggung jawab, materinya tentang tanggung jawab. Sorry ya nggak jadi live streaming karena nggak bisa ya. Nggak bisa langsung gitu. Adakah yang ingin dipertanyakan? Waktunya udah habis nggak ya? Oh, ada sesi tanya jawab. Oke. Oke, Anandaku, nanti ada sesi tanya jawab. Silahkan mau bertanya. Karakter kita sebagai seorang pelajar di era digital, salah satunya adalah bentuk tanggung jawab. Tanggung jawab itu terbagi menjadi beberapa yang sudah Bapak sampaikan tadi. Yang paling utama adalah tanggung jawab terhadap diri kita sendiri untuk satu, beribadah kepada Tuhan. Terus sebagai anggota keluarga kita harus apa, sebagai lingkungan kita harus apa, dan terutama pada diri kita sendiri kita harus apa dan seperti apa. Oke, Anandaku semuanya, thank you. Kita nanti berjumpa di sesi tanya jawab. Silakan yang ingin bertanya dicoret-coret dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.